agar kita tidak menggunakan energi jiwa kita. Yang ingin kita capai ke depan itu banyak tingkatannya, tetapi dua dasar ini yang harus kita lakukan, yaitu saling mencerahkan dan hidup berkesadaran. Kalau kesadaran menurut ilmu jiwa itu mudah sekali. Kita itu yang namanya kesadaran bukan itu menggunakan pikiran jasmani, baik itu pada indera maupun indera, itu belum dikatakan sadar. Dan menurut kami itu yang bagaimana? Yang ada yang masuk ke dalam raga cahaya di jiwa kita itu diolah lagi, kemudian disalurkan melalui tari rasa. Jadi ada dua energi yang kita gunakan untuk hidup ini. Kita harus pilih salah satu. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kita di sini. Pertama pada Pak Wandi yang tanggal ini tidak bisa hadir di sini. Teman-teman saudara dari Pakistan dan Kiri Kromo, terima kasih sekali dikasih tahu Pak Wandi, kemudian bersama-sama dengan beberapa pengurus pusat dan betul ada di Malang. Saya sendiri, kemudian ada Weni sebagai sekretaris, Pak Sigit bendahara, terus Kang Gempur itu humas dari pusat. Pada malam hari ini kita saling berkenalan, terutama saya berkenalan dengan saudara sekalian. Kita sadar ya bahwa pertemuan dan pertemuan kita ini bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, tapi kita bertemu di sini itu karena dulu-dulunya pada kehidupan yang lain itu pernah bertemu. Karena itu kita berkumpul dalam suatu wadah PKWIN ini, berjuang bersama-sama untuk membangkitkan kesadaran akan jati diri Nusantara. Itu adalah visi utama yang akan kita laksanakan di dalam wadah ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan ya, dari semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di PKWIN ini, walaupun sekecil apapun atau sebesar apapun, jangan lupa bahwa tujuan utama kita adalah untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita dan membangun soliditas di antara anggota-anggota PKWIN. Jadi, perkumpulan semalam inilah yang sangat penting untuk saling berukun di antara kita semua. Dan yang lebih penting lagi di dalam hidup itu kita bisa memberikan pencerahan, kita juga bisa saling menyadarkan. Jadi, tujuan kita ke depan, tujuan yang ingin kita capai ke depan itu banyak tingkatannya, tetapi dua dasar ini yang harus kita lakukan, yaitu saling mencerahkan, mencari pencerahan dan hidup berkesadaran. Hidup berkesadaran itu apa? Ini yang sangat susah untuk mengartikan ya, kesadaran menurut KBI. Kalau kesadaran menurut ilmu jiwa itu mudah sekali, karena sudah banyak sekali kita sering mendengar ceramah-ceramah, sering mendengar bacaan-bacaan di surat kabar, di apa. Kalau kesadaran psikologi atau kesadaran ilmu jiwa itu ya kayak gini ini. Selama kita bisa melihat dengan baik, selama kita bisa berinteraksi, ini sadar namanya. Masuk sedikit lagi ke arah jiwa, itu namanya bawah sadar. Nah, di KBI itu yang namanya kesadaran bukan itu. Jadi pada saat kita menggunakan pikiran jasmani, baik itu pada indera maupun indera, itu belum dikatakan sadar, walaupun
orang psikologi mengatakan itulah kesadaran sejati. Jadi agak susah memang kita mengartikan kesadaran menurut bahasanya KBI. Tapi marilah kita sedikit-sedikit kita pahami ya. Sadar itu yang bagaimana? Sadar menurut KBI itu yang bagaimana? Nah ini ada kaitannya dengan pada saat kita dulu di dalam kandungan itu kan dikasih energi oleh ibu, kasih energi, materi dan sebagainya. Nah energi inilah terpancar ke dalam dua jasad kita, dua jasmani, dua raga kita, yaitu raga cahaya dan kemudian ke raga jasmani. Yang masuk ke dalam raga cahaya ke jiwa kita itu diolah lagi, kemudian disalurkan melalui tali rasa ke dalam jiwa kita. Jadi ada dua energi yang kita gunakan untuk hidup ini. Kita harus pilih salah satu. Nah, KWI itu mengajarkan agar kita tidak menggunakan energi jiwa. Kita menggunakan energi yang langsung dari sang aku ke dalam raga jasmani kita. Nah, energi itulah sebetulnya kesadaran itu. Karena energi ini akan membuat kita memiliki kuasa hidup kita. Nah, kemampuan kita untuk bisa menggunakan kuasa hidup kita, jadi yang mewarnai perilaku kita itu atas dasar kuasa hidup kita, itulah kesadaran sebetulnya. Jadi jangan diartikan yang kadang-kadang aneh sekali mengartikannya macam-macam gitu. Tapi intinya cuma itu sebetulnya. Jadi kalau kita bisa melakukan langkah nyata ya, melakukan tindakan nyata atas kemauan kuasa hidup kita, itulah kesadaran sebetulnya. Jadi agak susah memang membedakan kesadaran sejati, jadi kesadaran yang keluar dari raga kasminatan kita dengan kesadaran yang ada di dalam umum, kesadaran psikologi. Kita bisa melihat, ini orang bilang sadar, tapi bagi kita belum. Kalau kita melihat sesuatu, tetapi atas dasar tenaga dari jiwa, karena jiwa itu banyak sekali dipengaruhi oleh macam-macam makhluk ya, atau makhluk penumpang untuk menguasai. Jadi itu belum sadar sebetulnya. Kita melangkah, kita berbuat sesuatu, tapi bukan atas dasar kemauan kita. Jadi itu belum sadar sebetulnya. Tapi atas dasar kemauan pengaruh makhluk penumpang tadi, itu belum sadar. Nah, kita dikatakan sadar kalau kita sudah bisa menggunakan kuasa hidup kita yang mendasari tingkah laku kita, perilaku kita sehari-hari, itu baru disebut sadar. Nah, itulah yang akan kita pupuk ya, karena itu akan menjadi suatu bahan ya untuk pencapaian selanjutnya. Nah, termasuk diantara kayak saat ini diantara anggota, marilah kita pupuk rasa persaudaraan, jangan sampai jadi perenggangan itu. Kita pupuk persaudaraan kita, kita tingkatkan soliditas kita sebagai anggota PKBIN sehingga kita bisa bekerja sama-sama dan pada akhirnya mencapai suatu sasaran, mencapai suatu tujuan yang kita inginkan, yaitu membangkitkan kesadaran akan jati diri Nusantara. Itu yang pertama, yang pokok yang perlu kita lakukan. Nah, tadi sudah disebut-sebut ada kegiatan-kegiatan yang mau menanam pohon dan lain sebagainya. Nah, memang KWI itu mbaknya itu menganjurkan bahwa nanti kalau kita sudah mulai jalan, kita akan melaksanakan program yang disebut program menghidupkan alam. Nah, program menghidupkan alam ini bisa dengan nanam pohon, bisa dengan melepas hewan. Itu. Nah, tadi sudah ada semacam tawaran gitu, gunung gedang, itu nanam pohon-pohon. Nah, itu satu kegiatan
yang bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan menghidupkan alam. Bisa juga dengan melepas lagi bahwa kalau toh itu akan kita lakukan, kita harus sama-sama. Jadi itu akan semua anggota diharapkan berperan sehingga satu sama lain bisa saling memupuk rasa persaudaraan kita, dan soliditas kita juga akan terpancing, tumbuh dengan cara bersama-sama, selalu bersama-sama gitu. Selanjutnya ada suatu program yang dipesankan oleh mbahnya, yaitu suatu program minta restu kepada sesepuh. Jadi kalau di suatu daerah kita tahu ada beberapa sesepuh itu, kita datangi Anyang Sono, kita meminta restu bagi pelaksanaan kegiatan KWI. Jadi restu bagi KWI ini untuk teman-teman di Tapacala sudah melakukan. Kami juga mengharapkan cabang-cabang yang lain termasuk Lapis Ireng maupun Dewi Promo itu bisa segera melakukan program minta restu pada sesepuh tadi. Ya memang di dalam menjalankan kegiatan seperti ini kadang-kadang kita memang perlu perjuangan, perlu pengorbanan ya. Karena kita mesti harus pakai fasilitas, mungkin sepeda motor, bensin dan sebagainya untuk datang ke tempat sesepuh itu. Jadi kita bangun suatu hubungan yang baik dengan seluruh masyarakat, terutama organisasi dan sejenis dengan kita, organisasi budaya, kepercayaan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan itu seperti nyata di alam nyata bagi anggota KWI ini bisa terlaksana, sehingga KWI kita pelan-pelan akan tapi pasti ya bisa tumbuh menjadi suatu organisasi budaya yang bisa diandalkan, terutama dalam membangun atau meningkatkan kesadaran akan jati diri Nusantara, termasuk dalamnya adalah ulu-ulu budaya, jadi memelihara, menyelamatkan warisan-warisan leluhur, mengajar, mempelajari kembali ilmu-ilmu kawur-kawur leluhur yang sudah lama terpendam, sehingga waktu itu benar-benar kelihatan mengambang di atas Nusantara ini. Saya kira itu yang bisa untuk sementara ini Pak menyampaikan, dan mudah-mudahan bumi, kemudian alam dan leluhur kita memberikan restu dan pangestu, memberikan berkah dan berkatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan itu dengan lancar, dengan aman dan selamat. Terima kasih.